Hai adik-adik, kembali lagi dengan Kak Rina di online class 101. Kali ini kita akan belajar bahasa Inggris untuk kelas 7 dari buku Kurikulum Merdeka di chapter 3 Home Sweet Home. Kita akan bahas unit 3 Let's Clean Up part 4 Enrichment di halaman 143 sampai 145. Yuk di-subscribe dulu, klik loncengnya, like dan share juga ya. Dan boleh juga di-subscribe channel Kak Rina yang lain untuk belajar bahasa Inggris di Learning Language Academy. Dan follow juga IG-nya di @onlineclass101.id. Nanti kalau ada tugas, PR, atau soal yang tidak bisa dijawab, nanti bisa difoto, di-capture, kirim ke DM IG, nanti akan Kak Rina buatkan video pembahasannya. Gimana kabar adik-adik hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Yuk kita bahas enrichment. Ini ada infographic of recycling. Jadi infografis ya dari mendaur ulang. Infografis itu adalah biasanya iklan yang berbentuk gambar dan tulisan ya. Read the text, tips to separate recycling items. Baca teks, tips untuk memisahkan benda-benda daur ulang. Ya, kita baca ya. There are many types of items that we can recycle. For example, paper, glass, and styrofoam. Ada banyak sekali tipe dari benda-benda yang bisa kita daur ulang. Contohnya kertas, gelas, dan styrofoam. Before we put them into the recycle bin, we can think about some tips. Sebelum kita meletakkan mereka atau memasukkan mereka ke dalam tempat sampah, kita bisa berpikir sebentar tentang beberapa tips. Check the tips here. Cek tipsnya di sini. Yang pertama, don't crumple paper. Jangan meremas-remas ya. Biasanya kan kita kalau buang kertas di kremes-kremes pokoknya di keret gitu ya. Pokoknya diremes-remes lah ya, namanya diremes-remes. Papers should be put in the recycling bin neatly. Ya, kertas harus diletakkan di tempat sampah dengan rapi. If we crumple papers, it is difficult to process them. Kalau kita meremas-remas kertasnya, sangat sulit untuk memproses mereka. If the paper is dirty or oily, we can cut them in pieces and put them in the composter. Kalau kertasnya kotor atau berminyak, kita bisa memotong mereka menjadi beberapa bagian dan meletakkan mereka di komposter. Number 2, wash and separate bottles. Cuci dan pisahkan botol. Plastic and glass bottles should be separated in the recycle bin. Botol plastik dan botol gelas harus dipisahkan di tempat sampah. Glass bottles can be reused before we throw them in the recycle bin. Botol gelas bisa digunakan lagi sebelum kita membuang mereka di tempat sampah. If we want to throw them away, we can wash them first. Kalau kita mau membuang mereka, kita bisa mencucinya lebih dulu. Clean bottles will be easy to recycle. Botol yang bersih lebih mudah untuk didaur ulang. Number 3, clean styrofoam packaging. Bersihkan styrofoamnya ya. When we buy food, sometimes they are packed with styrofoam. Ketika kita membeli makanan, kadang-kadang mereka dibungkus menggunakan styrofoam. Before we put them in the recycle bin, we should clean it from the food scraps. Sebelum kita membuang mereka ke tempat sampah, kita harus membersihkannya dari sisa-sisa makanan. We can collect styrofoam in a big group before we throw them away. Kita bisa mengumpulkan styrofoamnya supaya lebih dalam jumlah banyak ya, in big groups, dalam jumlah banyak, sebelum kita membuangnya. Nah itu ya tadi. Sekarang kita ke part B, complete the infographics with the correct tips for separating recycle item from the text.
Nah, karena teksnya ada banyak, nanti akan Karina taruh nomornya aja. Kalau ini adalah yang tadi kertas yang diremas-remas, berarti ini adalah nomor 1. Ya. And then yang ini adalah bungkus untuk sisa makanan. Itu ada di nomor 3. Jadi ini nomor 3. Nah, tadi yang bottle itu adalah yang nomor 2 ya, wash and separate bottles. Jadi ini nomor 2. Nah, kita hampir selesai nih untuk pembelajarannya. Terakhir di learning reflection. Jadi refleksi pembelajaran di unit di chapter ini. Ya, nanti bisa dikasih nama. Lalu, how well did I do in chapter 3? Seberapa baik aku di chapter 3. Nah, rate yourself by drawing an emoji next to each statement. Rate yourself itu artinya nilai dirimu sendiri menggunakan emoji. Kalau yang ini not so well, tidak terlalu baik. Oke, nah ini baik sekali. Yang pertama, I can describe rooms in the house. Nah, yang pertama, aku bisa mendeskripsikan ruang-ruangan di rumah. Kemudian, I can describe things in the room. Aku bisa mendeskripsikan benda-benda di ruangan. I can describe household activities. Aku bisa mendeskripsikan pekerjaan-pekerjaan rumah. I can describe things to use to clean up. Aku bisa mendeskripsikan benda-benda yang digunakan untuk membersihkan. I can separate rubbish based on categories. Aku bisa memisahkan sampah berdasarkan kategorinya. Lalu, I can give advice using do not. Aku bisa memberikan saran menggunakan do not. Lalu, I can write procedural text that involves protocol. Aku bisa menulis teks prosedur yang melibatkan protokol atau langkah-langkah ya. Nah, kalau yang ini, I learned these new words. Aku mempelajari kata baru ini. Yang bagian C, I like the let's do a DIY project. Aku suka bagian DIY project. Lalu, aku suka bagian teka-teki silang ya. I like the crossword puzzle. Lalu I share with my friends. I tell them my favorite room. Aku membaginya dengan temanku. Aku memberikan ke mereka ruangan kesukaanku. Nah, pembelajaran kita sudah selesai ya adik-adik. Semoga pembelajaran kita kali ini bisa bermanfaat. Jangan lupa di subscribe, klik loncengnya, like dan share juga. Dan boleh juga di-subscribe channel Karina yang lain untuk belajar bahasa Inggris di Learning Language Academy. Dan boleh juga di-follow IG-nya @onlineclass101.id. Nanti kalau kalian ada tugas, PR, atau soal yang tidak bisa dijawab, boleh difoto, kirim ke DM IG. Nanti akan Karina buatkan video pembahasannya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.